Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu kebiasaan orang-orang Katolik di stasi-stasi, di paroki-paroki pedalaman di daerah Sulawesi Selatan ini yang saya tahu, adalah acara pengucapan syukur sesudah panen padi. Karena kebanyakan umat Katolik di stasi-stasi, paroki-paroki di pedalaman adalah petani sawah. Ucapan syukur itu dilakukan untuk mengungkapkan bahwa mereka sungguh orang-orang yang mengimani Tuhan, langit dan bumi. Orang-orang yang sungguh percaya bahwa hasil panen yang mereka terima berasal dari Tuhan. Sehingga dalam acara pengucapan syukur itu, biasanya kalau hari Minggu mungkin jadwal pastor sekali sebulan, tetapi kalau pengucapan syukur diminta pastor ada dan dibuat perayaan Ekaristi. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini kita mendengar bagaimana dalam doanya Yesus mengungkapkan syukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ungkapan syukur ini membawa inspirasi bagi kita bahwa kesadaran akan penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup membuat siapapun, membuat orang untuk mengungkapkan syukur tersebut. Menarik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ungkapan syukur ini justru dinyatakan atas pewahyuan Allah, atas pengungkapan diri Allah yang dialami oleh manusia. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah, Yahweh, memperkenalkan dirinya kepada Musa, mewahyukan dirinya kepada Musa bahwa Dia Allah akan menyertainya. Sehingga Musa yang pada mulanya takut, pada mulanya tidak percaya, pada mulanya ragu-ragu karena merasa orang biasa kecil mau menghadap Firaun, tetapi karena Allah mewahyukan diri kepadanya dan dia membuka diri kepada wahyu itu, Musa menjadi berani. Ada kisah yang menarik, percakapan antara ikan paus, besar ikannya itu, dan seekor ikan teri, mairo barangkali ya, lureh. Ikan paus yang besar itu berkata kepada ikan kecil ini, "Di manakah laut? Saya mau tinggal dan berenang di dalamnya." Lalu ikan kecil ini sambil tersenyum menjawab, "Sekarang ini kita sedang berenang di laut. Mengapa engkau bertanya di mana laut?" Ikan paus yang besar itu dengan agak sombong, pandang enteng, "Mana mungkin seekor ikan kecil kau itu bisa berenang di laut yang demikian luas, demikian besar?" Karena jawaban dari ikan kecil itu tidak memuaskan ikan paus ini, maka dia pergi dengan kecewa. Hari ini Yesus bersyukur bahwa apa yang diwahyukan Allah itu justru disembunyikan kepada orang-orang yang cerdik pandai, tetapi dibuka kepada orang-orang kecil. Orang-orang yang cerdik pandai adalah gambaran orang-orang yang merasa tahu segala-galanya. Tahu bahwa dirinya mampu, tahu bahwa dia tidak membutuhkan orang lain, dan karena itu ada rasa
tinggi hati, sombong. Bahkan barangkali orang-orang yang seperti itu Tuhan pun tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Berbeda dengan orang-orang yang kecil. Orang-orang yang mengenal dirinya, memahami dirinya sebagai ciptaan Tuhan, menerima dirinya apa adanya, dan karena itu ia membutuhkan orang lain. Maka ia membuka diri menerima apa yang berasal dari luar dirinya. Termasuk adalah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang oleh Yesus dianggap sebagai orang-orang yang mampu menangkap dan menerima pewahyuan Allah. Dan orang-orang yang kecil inilah yang dikatakan mampu bersyukur. Berbeda dengan orang-orang yang merasa bisa segala-galanya, rasa syukurnya menjadi kadang-kadang tidak kelihatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita mohon dalam perayaan ini, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang bisa menangkap, bisa membuka diri, bisa mengosongkan diri supaya melihat Allah yang hadir. Supaya mampu menangkap penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam hidup. Kemarin kita mendengar Yesus mengecam 3 kota. Padahal di situ ia banyak melakukan mujizat. Tetapi orang-orang itu tidak menangkap bahwa mujizat itu adalah karya Tuhan di dalam hidup. Sehingga dikecam oleh Yesus. Maka mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang silakan menjadi cerdik pandai kalau bisa. Silakan menjadi orang-orang yang besar, tetapi sikap membuka hati, sikap rendah hati, sikap menerima karya Allah, itulah yang terpenting. Bukan soal tidak boleh cerdik pandai, bukan soal kita jadi kecil saja, tetapi yang utama adalah keterbukaan hati kita menerima karya dan penyelenggaraan Allah. Dan kalau itu ada dalam diri kita, kita akan mengungkapkan diri kita sebagai orang Kristiani. Salah satu jiwanya adalah selalu bersyukur. Semoga demikian.